Udah divonis dan menjelma ada pesawat lewat dan menjelma menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? CPD Fighter, Dialisis Warrior, Kidney Warrior, dimanapun. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering ditanyakan sama orang-orang, terutama yang baru divonis, dan saya juga heran kenapa masih ada yang bertanya apa sih CAPD itu. Di awal video saya yang masih burik itu saya biasanya saya udah ngejelasin di situ tentang apa itu CAPD, cuman di sini saya ngejelasin ulang dan sekaligus supaya saya lebih mudah kalau ada yang bertanya soal CAPD itu apa. Nah, saya tinggal share link video ini gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita jelasin apa itu CAPD. Nah, CAPD ini singkatan dari Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Cuman kalau bahasa awamnya itu cuci perut. Nah, bagaimana sih cuci perut itu? Ada juga yang bilang ini dialisis mandiri gitu. Tapi sebelum ngejelasin tentang cuci perut dan dialisis mandiri itu, mari kita bedah satu persatu dari Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Nah, yang pertama itu continuous. Continuous itu sama dengan berkesinambungan atau berkelanjutan. Cairan dialisis akan selalu ada dalam rongga peritoneum kita. Ambulatory itu sama dengan dinamis. Nah, dinamis di sini itu dalam proses ganti cairan yang sehari membutuhkan sesi 4 kali, kita masih aktif melakukan aktivitas. Proses CAPD ini atau cuci perut ini tidak mengganggu aktivitas kita gitu, karena bisa dilakukan di sela-sela kita beristirahat gitu. Ya contoh, kita ganti cairan dari jam 5 pagi, ketika kita bangun, buat yang muslim ketika selesai sholat subuh, terus siang ketika istirahat duhur, ketika selesai sholat, nah sore ketika selesai sholat asar, dan malam sebelum tidur gitu, kita ganti cairan gitu. Sebenarnya ada cairan ekstraneal yang bisa mengganti 12 jam itu, atau automated peritoneal dialysis atau APD yang bisa mengganti cairan 24 jam. Jadi ganti cairan sehari sekali saja. Kalau pakai ekstraneal 12 jam sehari 2 kali gitu. Cuman di Indonesia ini baru diterapkan CAPD yang ganti cairannya sehari 4 kali. Nah, P-nya itu peritoneal. Peritoneal itu rongga selaput yang ada di rongga peritoneum kita. CAPD ini prinsipnya memanfaatkan selaput rongga tersebut untuk menyerap cairan berlebih, urium yang nggak bisa dibuang oleh ginjal, yang nggak bisa diserap oleh ginjal, diserap oleh rongga peritoneum tersebut gitu. Dan D-nya itu yang terakhir dialisis. Dialisis itu ya seperti teman-teman sudah familiar dari hemodialisis gitu. Ya artinya cuci, membersihkan gitu. Atau membuang proses membuang zat yang berlebih dalam darah gitu. Seperti urium, kreatinin gitu, bahkan cairan berlebih gitu. Yaitu namanya proses dialisis. Nah, itu dia singkatan satu persatu dari arti dari singkatan CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Artinya seperti itu. Bagi yang belum paham soal itu, saya berusaha akan jelaskan
secara gamblang atau bukan secara gamblang, secara yang mudah dicerna gitu. Prinsipnya CAPD atau cuci perut ini itu cairan dianeal masuk ke dalam tubuh kita yang tubuh kita sebelumnya sudah dioperasi, sudah dimasukkan alat gitu, cairan dianeal tersebut masuk ke rongga peritoneum kita. Dia akan berdiam di rongga peritoneum kita nih. Nah, kemudian ada darah melewati rongga peritoneum kita. Darah yang kalau tidak CAPD yang harus dicuci, jadi cuci darah karena kotor. Ini darah yang melewati sini di rongga peritoneum yang ada cairan dianealnya. Jadi cairan dianeal ini menyerap ureum dan cairan yang berlebih yang melewati rongga peritoneum ini gitu. Jadi si cairan dianeal ini menyerap ureum dan kreatinin yang kemudian 6 sampai 8 jam kemudian dibuang gitu. Nah, cairan dibuang tersebut keluarnya berwarna kuning seperti air kencing gitu. Itu ada yang bilang itu indikasi bahwa cairan tersebut berhasil mengikat ureum dan kreatinin gitu. Jadi si CAPD ini bisa dilakukan, tidak harus di tempat steril. Yang penting ruangan tertutup seperti ini, tidak terlalu bersih kan. Jadi ya bila masih ada yang bertanya apa sih CAPD itu, ya CAPD itu ya ini videonya sudah dilihat kan. Ya begitu saja selesai video seputar CAPD ini. Terus buat teman-teman yang masih kebingungan tentang CAPD itu bagaimana, bisa langsung dikontak teman-teman yang sudah CAPD di kota teman-teman masing-masing. Terus bisa kontak ke dokter di tempat HD, kemungkinan pasti tahu lah soal CAPD gitu. Terus bisa mencari info di video yang lain. Di videonya Asep Ali Rohman juga ada tentang ngejelasin tentang CAPD itu apa, lengkap dengan cairan dan segala macam. Tetap batasi, tetap imbangi, tetap nikmati. Jangan lupa binder kalau misalnya mau kuliner, mau makan apapun. Gagal ginjal bukan gagal hidup. Dadah.